Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilna al jannata bi syafa'atil Qur'an. Ustaz-ustazah sekalian, sahabat-sahabat Qur'ani dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur di pagi hari ini bisa bertatap muka kembali secara virtual untuk melanjutkan progres hafalan kita. Pagi hari ini insya Allah kita memasuki surat baru ya. Insya Allah ada beberapa yang sudah mentasmi'kan surat Al-Hasyr. Oke, baik. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan surat Al-Mumtahanah seperti biasa. Sebelum kita mulai, sebelum Ustaz Bayhaqi mendampingi kita akan saya harus sapa dulu ya. Ada Ustazah Zakiyah dari Depok, Ustazah Ustadz Mukhtarul Fata, Ustazah Widiawati dari Lampung, Ustazah Ani dari Sangatta, Ustazah Marsiah Bandung, Ustazah Sulasti dari Bontang, Ustazah Aan dari Kalimantan. Ustazah Anda ini, Ustazah Toli Abrizola, ada Ustazah Kayo, Ustazah Niswa, Ustazah Kutmawati, Ustazah Nur Indasati, Ustazah Nuzul, Ustazah Rias, Ustazah Rashdah Wafi, Ustazah Sa'diyatul Mar'ati, Ustazah Titik Sona, sampai mana tadi? Ustazah Titik Sita Aisyah, Ustazah Windy ya, dan mohon maaf bila ada yang belum tersapa ya, karena ini dia berubah-berubah ini listnya kalau di Zoom. Ala kulli hal, saya ucapkan sekali lagi ahlan wa sahlan bikum dan segera akan mulai karena waktunya sudah pukul 5:15. Tafadhal Ustaz Bayhaqi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah muslimin ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma. Ustaz-ustazah rahimakumullah, para peserta Hayya Nutqin Qur'anana dimanapun Ustaz berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah dan semangat selalu ya untuk kita berprogres hafalan kita. Salah satunya adalah kita menghafal di juz 28. Kali ini dan hari ini kita di surat yang baru, yaitu surat Al-Mumtahanah ayat 1 ya, hanya satu ayat saja. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya dalam menghafal Al-Qur'an, khususnya di surah Al-Mumtahanah. Dan insya Allah tadabbur pagi hari ini adalah loyalitas yang keliru. Nah, ini mudah-mudahan kita akan mendapatkan pencerahan di tadabbur pada pagi hari ini. Dan tentu akan diikuti oleh materi tips dan motivasi yang bertemakan menjadi penghafal Al-Quran, sebuah pilihan yang tepat ya untuk kita semuanya. Baik Ustaz-ustaz sekalian, mari kita mulai majelis kita dengan baca suratul Fatihah. Namun sebelumnya saya tidak akan pernah lupa untuk menyapa Ustaz-ustazah dengan sapaan khas kita yang semangat di pagi hari ini ya. Hayya Nutqin Qur'anana, hayya binasyat, Allahu Akbar. Baik, mari kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك
أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله rabbil alamin. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, para peserta HMK, sebelum kita memasuki ziyadah baru kita di pagi hari ini, terlebih dahulu kita mengulas kembali ya. Insya Allah murojaah pagi hari ini tentunya karena kita sudah melewati surah Al-Hasyr, maka murojaah baidnya adalah surah Al-Hasyr di 2 halaman pertama, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 9. Dan tentunya silahkan Ustaz-Ustaz sekalian untuk murojaah secara mandiri di murojaah baid kali ini, yaitu surah Al-Hasyr ayat 1 sampai dengan ayat 9. Dan murojaah qorib kita adalah surah Al-Hasyr yang kemarin sudah kita hafalkan di bagian paling akhir, yaitu ayat 23 sampai dengan ayat 24 ya. Insya Allah pagi hari ini HNK memilih murojaah dipimpin oleh Ustazah ya Pak ya, tentunya yang tampak atau on kameranya, karena kami khawatir nanti yang kameranya tidak on barangkali tidak ada orangnya, begitu ya. Oke, baik. Pagi hari ini murojaah kita akan dipimpin oleh Ustazah Titing Siti Aisyah dari Jayapura. Tafadhali Ustazah. Yang terakhir Kak Ustaz? Iya, yang ayat 23 sampai 24. Oh, sampai 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul musawwiru lahul asmaul husna. Ulang lagi, huwallahul khaliqul. Oh ya. Wallahul khaliqul malik. Siap Ustaz ya, Ustaz. Wallahul khaliqul malikul. Wallahul khaliqul bari'ul. Iya. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Apa Ustaz? Baik, syukran katsiran Ustazah Titing Siti Aisyah. Insyaallah kalau sudah membaca seperti ini menjadi menjadi koreksi kita sehingga nantinya tidak akan terjadi kesalahan ketika kita berpartner atau mungkin tasmi ya di surah Al-Hasyr ini. Baik, jazakillah khairan Ustazah Titing Siti Aisyah dari Jayapura. Alhamdulillah Ustazah, kita sudah bersama-sama murojaah di surat Al-Hasyr di ayat yang paling akhir, yaitu ayat 23 sampai dengan ayat 24. Selanjutnya Ustaz-Ustaz sekalian, mari kita bersama-sama ziyadah menambah hafalan kita di surah Al-Mumtahanah. Tidak banyak, hanya 1 ayat saja ya. Hanya 1 saja. Insya Allah mudah ya, karena hanya 1 ayat saja. Oke, baik Ustaz-Ustaz, mari kita mulai. Tentunya yang pertama kita tempo tahqiq dulu dengan tempo yang sangat pelan. Mudah-mudahan membantu Ustaz-Ustaz untuk menghafal ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Baik, Ustaz sekalian, karena hanya satu ayat, maka kita langsung ya siapkan buku tahfidz kita masing-masing. Kita akan lakukan pencoretan sesuai dengan jumlah kita membaca ya. Kalau sedikit bocoran ketika sharing hafalan, kita pasti di ayat ini membahas bil mawaddah itu. Nah, oke. Baik, kita baca bersama-sama dengan tempo tadwir tentunya, dan kita siapkan alat tulis kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah
بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Mari diikuti. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Alhamdulillah sudah 4 kali kita baca bersama-sama. Selanjutnya HNK akan plesiran jalan-jalan ya. Tadi sudah kita mulai dari Papua. Kita akan mulai dari mana lagi nih rutenya? Namun sebelumnya kita berikan kesempatan Ustadz kita untuk memimpin perjalanan kita. Tafadhal Ustadz Mirza. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
Alhamdulillah, syukran katsiran. Jazakallah Ustaz Mirzak sudah memimpin perjalanan kita ya. HNQ akan memulai rute perjalanannya. Tadi sudah dimulai dari Papua. Jangan jauh-jauh dari Papua. Kita ke Kalimantan dulu nih sebelum ke Jawa. Dengan Ustazah Ani dari Sangatta. Selamat pagi Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم وإن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Alhamdulillah, jazakillah khairan Ustazah Ani ya. Langsung dengan memejamkan mata, keren. Kalau mau ke Jawa dari Sangatta itu pasti lewat Bontang dulu nih. Dengan Ustazah Sulastri. Tafadhali Ustazah. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa baghdha amaldati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Jazakillah Ustazah Sulastri dari Bontang. Saatnya HNQ jalan-jalan ke Jawa. Perjalanan kami dimulai dari Bandung dengan Ustazah Eni. Tafadhali Ustazah Eni. Nah, ini penyakit. Kalau tidak di-unmute, kapan kita dengar suaranya gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa batigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Baik, jazakillah khairan Ustazah Eni. HNK dari Bandung terbang langsung ke Tangerang dengan yang senantiasa semangat mengawali HNK. Siapa dia? Tentu Ustazah Windy. Tafadhali Ustazah Windy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru biha awliya'atuna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa batigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Baik, jazakallah khairan Ustazah Windy yang selalu semangat ya. Saya langsung membaca chat. Ada yang ikut menyemangati Ustazah Windy. Sekarang kita todong beliau ya. Ustazah Lisunanil dari Trenggalek. Jangan mau kalah nih satu partner. Tafadhali Ustazah. Terima kasih Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq
يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Masya Allah, jazakillah khairan Ustaz Lisna. Ternyata dua-duanya sama-sama memejamkan mata. Pasti setelah ini saling memberi nilai A. Insya Allah. Oke, syukron kathiron Ustaz Lisnanil dan Ustaz Windy. Kita lanjut nih. Sudah sangat lama kita ingin mendengar semangatnya Ustaz Ul dari Jayapura. Nah, mari kita simak dan kita ikuti tentunya. Tafadholi Ustaz Zainatul. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz Ul ya. Nampaknya dari tadi komat kamit itu sudah sangat persiapan Ustazah Erna itu. Coba sih kita dengarkan bersama-sama. Tafadholi Ustazah Erna dari Tangerang. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa batigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum itunya Ustaz. Fi sabili wa batigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Ini namanya agak kocak ya. Ngintip sedikit, ngintip banyak juga boleh Ustaz ya. Oke, subhanallah, semangat sekali Ustazah Erna. Kalau di Tangerang punya Ustazah Erna, Magelang juga punya Ustazah Resti. Tafadholi Ustazah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Oke, syukran katsiran Ustazah Resti dari Magelang. Sudah 2 hari HMI jalan-jalan, hari Selasa sampai hari Kamis. Nampaknya HMI mau pulang dulu nih, sebelum kita pelesiran lagi di Selasa pekan depan ke Surabaya dulu. Dengan yang selalu semangat, Ustazah Khutmawati. Tafadhali Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa batigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Ternyata memang ditutup dengan semangat 45 ya. Menjamkan mata lagi, luar biasa. Masya Allah. Baik, satu saja, tidak terasa kita sudah menit ke-47. Tentunya kita harus masuk di segmen tadabbur. Mari kita renungkan ayat yang sudah kita hafal atau sudah kita baca bersama-sama. Satu ayat saja. Ya. Kira-kira temanya apa? Sudah kami jelaskan di awal. Tentu temanya adalah loyalitas yang keliru. Jangan sampai kita mempunyai sifat yang loyal terhadap hal yang ternyata keliru. Nah, insya Allah akan dikupas tuntas oleh guru kita semuanya, Ustadz Haji Ahmad Mirza. Tafadhol Ustaz. Baik Ustadz Bayaki, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, para pecinta Al-Quran, mari sejenak kita renungkan satu ayat yang kita hafal di surat Al-Mumtahanah ini ya. Saudara-saudara sekalian, mengapa saya beri tema loyalitas yang keliru? Karena awal surat ini berbunyi la tattakhidhu. La itu di situ maknanya adalah nahi ya, larangan. Memang ini ada sebab nuzulnya yang ceritanya agak panjang. Intinya adalah ada sahabat Nabi yang menulis surat untuk kaum musyrik di Mekah, sementara para sahabat ini sudah berhijrah ke kota Madinah. Itu karena dia tidak punya keluarga, tidak punya kerabat di Mekah, itu khawatir tanah, harta dan seterusnya itu
hilang begitu ya, maka dia membangun loyalitas dengan orang kafir. Nah, seperti itu. Tapi sudah ditabayun oleh Rasulullah dan sudah diedukasi oleh Rasulullah, bahkan turun ayat ini, la tattakhidhu, jangan menjadikan orang kafir itu sebagai aulia, teman setia. Nah, ustaz-ustaz sekalian, logikanya begini. Jadi ini yang saya blok biru nih. Fa kaifa tuwaluna man akhrajukum wa kana ikhrajuhum iyyakum li ajli wa ana rabbukum. Bagaimana mungkin kalian itu bisa menjadikan mereka itu teman setia sementara mereka itu mengusir kalian, gitu ya. Dan kalian diusir itu karena aku, katanya Allah, dan aku adalah Tuhan kalian, begitu. Jadi ibaratnya kalau Allah saja itu dilanggar, bagaimana kita bisa berhubungan setia dengan mereka? Nah, begitu. Kalau berhubungan baik karena sifatnya asas kemanusiaan masih oke. Tapi menjadikannya sebagai teman setia, ini yang nggak masuk akal. Allah saja ditabrak, Allah saja dimusuhi, begitu ya. Makanya di sini bahasanya adui itu musuhku, katanya Allah, itu maksudnya musuh agamanya Allah. Allah saja dimusuhi, masa kalian bersetia dengan mereka? Seperti itu. Kemudian ustaz-ustaz sekalian, ada kalimat yang menarik juga ya, tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Jadi saat itu sahabat Khatib namanya, kalau nggak salah ya, siapa sih sahabat Khatib itu ketika menulis surat itu berbuat rahasia, jadi semacam melakukan mata-mata ya. Kemudian tusirruna ilaihim bil mawaddah, kalian membuat rahasia dengan mereka bil mawaddah, dengan cinta ya. Wa ana a'lamu, tapi aku maha tahu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Jadi terbukti maha taunya Allah ini dengan surat itu dikirimkan melalui seorang wanita. Tapi kemudian Rasulullah bisa tahu karena diberitahu oleh Allah. Maka Rasulullah mengutus 3 sahabat, diantaranya sahabat Ali, pergilah ke kebun itu, di sana ada wanita, ambil surat darinya, begitu ya. Ambil surat darinya. Awalnya perempuan itu tidak mau ya, tapi kemudian karena didesak, maka kemudian dia mengeluarkan surat itu, dia sembunyikan dalam sanggul rambutnya, begitu. Ternyata isinya adalah pembocoran ya untuk orang-orang Makkah. Nah, jadi saudara sekalian, di antara bentuk kesetiaan yang terjadi saat itu, ceritanya ini adalah menyampaikan berita rahasia kepada mata-mata atau kepada kafir Quraisy ya, tapi Allah Maha tahu. Nah, kemudian terakhir yang ketiga, ada catatan penting bahwa wa may yaf'al dzalika faqad dhalla sawa as-sabil, faqad dhalla sawa as-sabil. Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa as-sabil. Yang melakukan seperti itu dhalla sawa as-sabil. Apa maksudnya di sini sawa as-sabil? Sawa as-sabil itu jalan yang sawa, yang lurus, itu musta'ar. Ini maksudnya adalah a'malus sholah wal huda, amal-amal soleh dan petunjuk, sehingga orang yang melakukan seperti itu tersesat jalannya dan tersesat dari jalan petunjuk. Apa pesan hikmahnya ustaz-ustaz sekalian? Pertama, kita harus tunjukkan loyalitas agama kita dengan melaksanakan ketaatan syariat, karena syariat ini aturan yang sudah diatur oleh Allah. Kita tidak boleh melakukan mendahulukan ya, begitu ya, mendahulukan kesetiaan dengan orang-orang yang tidak taat terhadap syariat karena kepentingan duniawi misalnya ya, itu kita dahulukan daripada taatnya kita kepada Allah dan Rasulullah. Apalagi sampai menanggalkan agama, waliyadzubillah ya, itu adalah musibah yang terbesar seseorang, adalah dia menanggalkan agamanya demi loyalitas duniawi, waliyadzubillah. Yang kedua, ustaz-ustaz sekalian, kita harus yakin bahwa Allah itu maha melihat. Apapun yang kita rahasiakan, seorang melakukan mata-mata, tajassus, itu Allah tahu. Dan yang ditolong oleh Allah pasti orang yang loyalitasnya itu tetap dengan kepada Allah, loyalitas kepada agamanya. Intan surullaha yang surkum, begitu ya, jaminan Allah. Kalau kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong kalian. Dan ketiga, kita harus waspada dan kita harus membudayakan tabayun supaya kita aman dari bahaya hoax dan seterusnya. Jadi tadi itu Rasulullah sudah memberikan contoh. Rasulullah panggil langsung sahabat tadi itu yang menulis surat itu, Rasulullah tabayunkan. Ini apa maksudnya ini?
Karena di dalam surat itu isinya adalah hal-hal yang mestinya tidak dikhabarkan kepada orang-orang kafir Quraisy, ya. Ditabayunkan oleh Rasulullah kepada sahabat itu, ternyata karena dia itu khawatir. Rata-rata kaum muhajirin itu masih memiliki kerabat, famili, begitu ya, orang dekat di Mekah itu, sehingga tanah yang ditinggalkan itu bisa jadi kira-kira masih aman begitu. Tapi ini sahabat ini yang menulis surat itu, dia merasa khawatir harta yang ditinggalkan itu diambil alih atau dirampas, sehingga dia melakukan kesetiaan dengan orang-orang kafir Quraisy. Tapi itu diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh Rasulullah dengan turunnya surat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman untuk kita, loyalitas kita tidak keliru ya. Kita loyalnya itu kepada Allah, kepada Rasulullah, loyal taat kepada Allah dan Rasulullah lebih daripada taat kepada yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita semua. Yang ringkas ini manfaat untuk kita semua. Begitu Ustaz Baihaqi, mari kita dengarkan yang tidak kalah menariknya tips motivasi tahfidz. Tafadhal Ustaz Baihaqi. Baik, syukran katsiran Ustaz Mirzak atas penjelasannya. Ini memberikan kita senantiasa untuk waspada ya. Jangan sampai kita mempunyai sifat loyalitas yang justru keliru. Ya, justru keliru sehingga menjadikan kita yang sudah istiqomah ini di jalan Allah malah kita keliru jalannya. Dan yakin bahwa Allah itu tahu apapun yang menjadi niat kita awal kita. Sehingga niat yang baik ini, niat yang luar biasa ini jangan sampai tergoyahkan dengan senantiasa membaca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Begitu dan seterusnya. Baik Ustaz-ustaz sekalian, pagi hari ini materi tips dan motivasinya bukan saya yang menyampaikan Ustaz Mirzak, tapi salah satu peserta dari HNQ. Tentunya kami ingin mereka juga berbagi pengalaman dan tentu apa yang membuat termotivasi untuk semangat dalam mengikuti program HNQ Juz 28 khususnya. Baik Ustaz-ustaz sekalian, biar tidak penasaran nih, ini dia orangnya ya, yaitu Ustazah Zakia dari Depok, Jawa Barat. Dan tema pagi hari ini dari beliau adalah menjadi penghafal Al-Quran itu adalah pilihan yang tepat dengan poin-poin yang akan disampaikan oleh beliau. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan sepenuhnya kepada Ustazah Zakia untuk menyampaikan motivasinya di pagi hari ini. Tafadhali Ustazah. Baik Ustaz, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru-guru kita, Ustadz Ahmad Mirzak, Ustadz Abdullah Baihaqi, Ustadz Yusuf, Ustadz Rifki, mata'anallahu bituli hayatihim. Ustazah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur di pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali meskipun secara virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dan tidak mengurangi keberkahan dalam senantiasa kita berusaha mendekat, akrab dan membersamai Al-Quran. Sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada para pengikut, sahabat, dan umatnya yang kita termasuk. Mudah-mudahan nanti kita yang akan mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustazah yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini saya mengambil tema tentang sebetulnya ini adalah motivasi untuk diri saya sendiri ya. Mudah-mudahan kalau ada yang termotivasi ya alhamdulillah ya. Saya meyakinkan diri saya bahwa pilihan untuk cita-cita menjadi penghafal Al-Quran itu adalah pilihan yang tepat. Yang pertama saya sampaikan adalah tentang kekuatan niat. Jadi kuatkan niat kita bahwa pilihan kita itu adalah pilihan yang tepat. Karena
yang saya cermati ya, ketika saya menyampaikan ini, saya kiaskan dengan ketika kita niat di dalam berpuasa, ya. Jadi ketika kita niat malamnya, ketika siangnya kita akan berpuasa, maka di situ Allah akan beri kita kekuatan. Jadi di dalam niat yang kuat itu ternyata ada kekuatan gitu. Ya, contohnya kalau kita malamnya niat untuk berpuasa, insya Allah kita siangnya akan kuat. Ya. Tapi kalau kita tidak niat, meskipun misalnya sebelum subuh ya kita makan, tapi kita tidak niat untuk puasa, insya Allah sebelum jam 8 pun kita sudah lapar lagi. Perut kita sudah keroncongan. Tapi karena kita ada niat, ya di saat malamnya itu, maka di situ Allah beri kekuatan. Itu. Bahkan saya sering mendengar tausiah Aisyah Dahlan itu ya, saya suka itu. Jadi beliau itu menyampaikan bahwa ternyata niat itu memang harus diulang-ulang ya. Jadi semakin kuat atau semakin banyak kita mengulang niat, maka akan semakin kuat apa yang akan kita lakukan. Itu karena memang apapun pilihan kita itu pasti tidak akan terlepas dari kendala ya, dari rintangan. Ya seperti saat kita menghafal Al-Qur'an ini pasti semua punya kendala ya. Entah itu kendalanya dari kesibukan kita atau dari partner kita ya. Kayak saya yang sok-sok sibuk itu, partnernya mungkin Ustazah Arlina, mohon maaf ya, beliau itu yang selalu semangat mengajak saya untuk murojaah ya, untuk semangat mengajak saya untuk ziyadah ya. Itu atau kendala yang memang sebetulnya dari diri kita sendiri, yaitu ketika datangnya rasa malas ya atau futur itu memang yang harus kita harus kita kuatkan niat kita, karena banyak yang sampai pertengahan atau bahkan masih di awal sudah mengundurkan diri gitu. Mungkin itu karena kurang kuatnya niat gitu. Kalau untuk memperbaharui niat itu memang harus ya. Setiap hari kita perbaharui niat kita. Apa tujuan kita, niat kita dalam menghafal Al-Quran ini. Yang kedua adalah yakin dan optimis. Jadi tidak ada alasan untuk misalnya saya sudah tua atau sudah berumur ya, khususnya saya. Jadi tidak ada alasan bahwa usia itu menghalangi kita untuk menjadi penghafal Al-Quran. Jadi yakin dan optimislah dan tetap berprasangka baik kepada Allah bahwa yang kita pilih adalah ini jalan yang terbaik. Yang ketiga, muhasabah diri saat terasa sulit dan sering lupa dalam menghafal. Ya. Jadi kalau terasa sering lupa itu mah bisa dipastikan ya, karena kita jarang murojaah atau lupa murojaah ya. Itu karena yang pernah yang sering saya ingat itu adalah ungkapan bahwa ketika kita memilih jadi penghafal Al-Quran, maka murojaah itu adalah pekerjaan seumur hidup. Jadi kunci dari agar hafalan kita mungkin itu adalah murojaah. Ya. Jadi alhamdulillah saya pun bersyukur punya sahabat-sahabat Al-Quran yang luar biasa, ya semangat untuk senantiasa ngajak murojaah dan murojaah ya. Ustazah Gayu, Ustazah Titing, Ustazah Sulasmi yang meskipun waktunya berbeda jauh ya dengan saya di Depok, kadang di Depok masih jam 10, di sana sudah jam 12, tapi mereka masih semangat ya, itu yang memotivasi saya untuk terus semangat. Yang kedua, saat kita terasa sulit,
saya teringat dengan ungkapan Imam Syafi'i yang pernah mengadu kepada guru beliau yaitu Imam Waqi. Jadi Imam Syafi'i itu sudah hafal Al-Quran dalam usia 7 tahun, ya, dan sudah hafal kitab Al-Muwatta yang isinya adalah tentang hadis dan fikih itu dalam usia 10 tahun. Ya, kemudian usia 15 tahun beliau itu sudah bisa berfatwa. Jadi kalau kita bandingkan dengan kita sekarang ya, atau kita dulu itu usia 10 tahun itu masih ngapain, atau usia 7 tahun itu masih ngapain ya? Masih main ini petak umpet gitu. Tapi kalau Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Quran, ya, luar biasa. Jadi ungkapan Imam Syafi'i itu ketika beliau merasa sulit di dalam menghafal. Padahal kalau yang saya baca itu bukan sulit dalam menghafal, tapi ketika murojaah itu ketika mengulang beliau tidak lancar, ya. Tapi beliau merasa sedih dan mengungkapkan kesulitan dalam murojaah itu kepada gurunya. Jadi ungkapannya begini kalau tidak salah, mohon koreksinya nanti dari Ustadz Baihaqi dan Ustadz Mirzak. Syakautu ila waqi'i su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Jadi kata Imam Syafi'i, pada suatu saat aku mengadukan jeleknya hafalanku kepada guruku Imam Waqi. Kemudian Imam Waqi mengatakan arsyadani ila tarkil ma'asi, menyampaikan kepadaku, kata Imam Syafi'i, agar aku meninggalkan maksiat. Fa akhbaroni bi annal ilma nurun, ya, dan memberitahukan juga kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya itu tidak akan masuk kepada orang yang berbuat maksiat atau orang yang berdosa. Jadi intinya ketika kita merasa sulit dalam murojaah atau dalam ziyadah, ya, dalam menghafal, itu kembalikan kepada diri kita sendiri, ya, kita muhasabah kepada diri kita sendiri. Mungkin ya ada sesuatu yang tidak beres nih dengan kita, ada maksiat yang pernah kita lakukan, ya, meskipun manusia itu pasti tidak luput dari salah dan lupa, ya. Padahal kalau saya baca itu di dalam keterangan itu, kisahnya itu saat itu Imam Syafi'i hanya melihat seorang wanita yang akan menaiki kendaraan, ya. Kemudian gaun dari wanita itu tersingkap sampai terlihat pahanya, atau dalam keterangan hanya terlihat betisnya. Dan Imam Syafi'i juga saat itu langsung memalingkan wajahnya, artinya tidak melihat terus gitu. Tapi itu dicatat sebagai satu dosa, ya, sebagai satu maksiat oleh Allah. Itu yang menjadi yang menyebabkan jeleknya hafalan Imam Syafi'i saat itu, ya. Padahal Imam Syafi'i memang sudah hafal Quran, ya. Hanya beliau merasa saat mengulang itu tidak selancar seperti biasanya. Ya, mudah-mudahan itu jadi renungan buat kita, ya. Yang terakhir, senantiasa memohon kepada Allah agar dimudahkan dalam menghafal dan mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ini poin terakhir, ya, meskipun saya letakkan pada poin terakhir, tapi ini adalah sesungguhnya poin yang paling penting, ya. Karena kita sebagai manusia yang tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah, ya, kita bisa seperti ini, bisa melafalkan ayat-ayat Allah, bisa menghafal, itu semua adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita lemah, ya, kita itulah haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memotivasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dari saya cukup sekian. Khudz ma safa da'ma qadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya memang sesuatu yang ditunggu-tunggu sama ustaz-ustaz yang lainnya. Iya. Kalau tadi Ustaz Zakia bilang poin yang terakhir semestinya termasuk poin yang paling utama, saya kira semua poin itu penting ya. Karena kuatnya niat, ya. Seringnya niat kita menambah kekuatan kita dalam melakukan perbuatan. Salah satunya adalah menghafal. Tentu harus diiringi dengan sikap yakin dan optimis. Dan jikalau kita di saat yang kurang tepat, lemah dalam menghafal atau mengulang hafalan kita, tentu paling mudah adalah muhasabah diri. Jangan menyalahkan yang lain, salahkan diri kita, koreksi diri kita, barangkali ada sesuatu yang mengganjal. Ya, salah satunya mungkin tarkul ma'asinya kurang kenceng, kira-kira begitu. Ya, karena jihad yang paling berat itu salah satunya adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa. Dan senantiasa kita iringi dengan memohon kemudahan dalam aktivitas kita, salah satunya menghafal Al-Quran. Luar biasa. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan kita manfaat dan tentu menjadikan kita lebih semangat lagi. Ini nih, lebih-lebih yang mungkin bisa jadi salah satu peserta belum tasmi mujadilah. Bukan sesuatu yang terlambat untuk kita semuanya. Sekalipun mungkin tertinggal al-mujadilah belum. Nah, saya melihat di rekap nilai itu masih ada yang belum menyetorkan, al-mujadilah belum selesai. Tapi itu bukan sesuatu yang terlambat karena kita semuanya mempunyai kesempatan yang sama. Ya, mempunyai kesempatan yang sama, tinggal kitanya saja nih niatnya harus diperbaharui lagi, dan diperbaharui lagi. Karena tsumma la'atiyanahum min baini aydihim. Ini selalu ingin kita sampaikan biar ustaz-ustaz tidak lupa. Baik, syukran katsiran Ustazah Zakia atas motivasinya pagi hari ini yang luar biasa. Mudah-mudahan antum senantiasa berikan Allah perlindungan, kesehatan, dan istiqomah dalam dakwah Al-Quran. Dan syukur katsiran Ustadz Mirzak dan Ustadz Yusuf, Masya Allah, yang ternyata selalu membersamai kita ya, menyempatkan waktunya untuk bersama-sama dengan kita. Meskipun beliau seringkali hidden. Nah, memang harus rahasia. Karena kalau nongol, nah ini paparazi siap menangkap. Baik, jazakumullah khairan Ustaz-Ustaz sekalian. Mari kita tutup majelis kita di pagi hari ini dengan membaca doa senandung Al-Quran dan doa kafaratul majelis yang dipimpin langsung oleh guru kita Ustaz Haji Ahmad. Tafadhol Ustaz. Baik, Ustaz Bayaki, saya ucapkan juga jazakillah khairan Ustazah Zakiyah, luar biasa. Terima kasih tazkirahnya ya. Tarkul ma'asi tadi, kata kunci yang paling harus betul-betul kita kunci ya, tarkul ma'asi. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk kita. Sekali lagi, jazakillah khairan, jazakumullah khairan semuanya. Mari kita tutup dengan doa bersama senandung Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Kami memohon ampun dan bertobat kepadamu. Saudara sekalian, sahabat-sahabat Qurani semua yang sudah menyimak, saya ucapkan jazakumullah khairan. Barakallahu fikum bi barakatil Quran. Semoga Allah memberikan taufik untuk kita semuanya. Hafal mutkin insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Iyakum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.